Đây là toàn kèo khu vực thì tôi nghĩ là Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Tom Haye memberikan bocoran terkait peluang dirinya menjalani debut bersama skuad Garuda di laga tandang kontra Vietnam pada tanggal 26 Maret mendatang. Hal itu disampaikan Tom Haye usai menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berhasil menang 1-0 lewat gol sematawayang Egy Maulana Fikri di babak kedua. Tom Haye yang baru saja merampungkan proses naturalisasi bersama Ragnar Oratmangun terlihat cuma menyaksikan pertandingan itu dari tribun penonton. Pasca pertandingan, Tom Haye menyampaikan kepada awak media terkait peluang dirinya tampil di laga tandang kontra Vietnam pada tanggal 26 Maret mendatang. Menurutnya, peluang dirinya untuk bermain bersama Timnas Indonesia cukup besar. Sebagai informasi, Tom dan Ragnar kini tengah menunggu selesainya proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI sebelum memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda. Ia berpeluang besar untuk bermain di laga tandang kontra Vietnam, kata Tom Haye. Tom turut menyampaikan kesan pertamanya menyaksikan langsung Timnas Indonesia. Dia memuji rekan-rekannya yang dinilai telah bekerja sangat keras. Saya berpikir ini laga yang sangat sulit. Para pemain telah bekerja sangat keras, tetapi hasilnya sangat bagus, kata Tom Haye. Kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia kini menduduki posisi 2 klasemen grup F dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Pemain keturunan Jai Ijes melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret 2024. Jai Ijes tercatat tampil penuh dan bermain solid di lini belakang. Bermain dengan formasi 3 bek sejajar, Jai Ijes saling bahu-membahu dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner dalam mengawal sektor pertahanan Timnas Indonesia. Saat ditemui seusai pertandingan, Jai Ijes mengaku begitu bahagia akhirnya bisa memperkuat skuad Garuda. Ya, sangat baik. Saya sangat senang meraih kemenangan di pertandingan pertama saya. Jadi sekarang waktunya untuk melanjutkan hasil positif ini, kata Jai Ijes. Diakui Jai Ijes, Timnas Indonesia sempat bermain canggung di awal pertandingan. Pasalnya perlu waktu untuk membangun chemistry antar pemain. Ya, pada babak pertama kami harus sedikit beradaptasi dengan gaya permainan, tutur Jai Ijes. Juga karena beberapa di antara kami baru pertama kali bermain di stadion ini. Jadi kami juga harus sedikit beradaptasi, ujar pemain kelahiran Belanda tersebut. Pelatih Vietnam Philippe Troussier mengungkapkan hal menakutkan dari Timnas Indonesia yang akhirnya membuat timnya kalah lagi. Vietnam takluk 0-1 dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 21 Maret 2024 pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol Egy Maulana Fikri di menit ke-52 jadi penentu kemenangan tim Sultan Sintayong. Ini menjadi kekalahan beruntun kedua Vietnam dari Timnas Indonesia setelah sebelumnya takluk di Piala Asia 2023. Troussier mengungkapkan hal mengerikan yang dimaksudnya adalah lemparan ke dalam yang merupakan salah satu andalan Timnas Indonesia. Gol Egy sendiri terjadi setelah lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan, yang membuat bek Vietnam melakukan kesalahan. Hal itu juga yang langsung dieksploitasi Egy untuk membukukan gol. Gol pertama sangat disayangkan. Kekalahan terjadi karena kesalahan pemain. Padahal kami sudah terus berlatih, kata Troussier dikutip dari Soha PN. Jepang juga kebobolan oleh Indonesia lewat lemparan seperti itu di Piala Asia. Sangat disayangkan gol tersebut terjadi di babak kedua, kata Troussier.
Arhan memang menjadi salah satu pemain yang menakutkan bagi Trauzier. Dua lemparan Arhan pada SEA Games 2023 berujung pada gol yang membuat timnas Indonesia U22 mengalahkan Vietnam U22 3-2 di semifinal. Ada cerita menarik di balik kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pemain Garuda Ivar Jenner kedatangan sosok istimewa dari Belanda untuk mendukungnya langsung di stadion. Ivar Jenner merupakan salah satu pemain andalan Sintayong di pertandingan Indonesia versus Vietnam yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Kamis 22 Maret 2024. Di laga itu, Ivar masuk sebagai starter dan bermain selama 90 menit. Dikutip dari laman Instagram @pemain ke-12, ayah Ivar Jenner sudah terlihat di Stadion Madia pada hari Rabu 20 Maret 2024. Dia terlihat tengah berbincang-bincang santai dengan sejumlah orang sambil menikmati suasana stadion di hari yang sama ketika timnas Indonesia menjalani latihan. Tak banyak informasi tentang ayah Ivar Jenner. Namun diketahui kedua orang tua Ivar Jenner merupakan warga negara Belanda. Sementara keturunan Indonesia didapat dari neneknya yang berasal dari Jember. Adapun kedatangan sang ayah bukan cuma untuk mendukung Ivar Jenner tampil, melainkan pula diyakini sebagai bukti cinta dirinya pada timnas Indonesia. Tuah lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali memakan korban dengan yang terbaru adalah Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada kemarin malam tanggal 21 Maret. Ya, Arhan yang masuk di babak kedua melakukan lemparan ke dalam khasnya yang langsung menusuk kotak penalti lawan. Kemelut terjadi dan Egy Maulana Fikri dalam posisi yang tepat untuk memaksimalkan bola liar menjadi gol, yang kemudian menjadi penentu kemenangan. Sebelumnya lemparan ke dalam Pratama Arhan juga mengawali terjadinya gol saat timnas Indonesia melawan Jepang pada Piala Asia 2023. Dengan begitu efektifnya lemparan pemain Suwon FC tersebut, fans timnas Thailand pun menyebut betapa dia membenci situasi tersebut, sembari menyematkan emoji tertawa. Akun X pecinta sepak bola Thailand, @thaifootballs menulis, "Saya benar-benar membenci lemparan ke dalam Indonesia. Setiap waktu terasa seperti kena tendangan penjuru."